Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan membaca berdoa mulai. Terima kasih. Untuk materi yang saya sampaikan ini berasal dari buku Alan Monk yang berjudul Concept in Enterprise Resource Planning. Saya cantumkan bukunya di Sepada di Learning, nanti kalian bisa unduh sendiri dari sana. Kemudian untuk slide-nya juga saya ambil slide langsung dari buku tersebut tanpa saya rubah sedikit pun. Nanti sekarang ini aslinya berbahasa Inggris dan ini tidak saya rubah. Nanti kalau kita rubah, kita translate, nanti tidak malah kalimatnya menjadi kurang tepat gitu. Untuk bab pertama kita akan bahas tentang business function dan business process. Sebelum kita ketahui lebih jauh apa itu ERP, bagaimana dia kemudian mengintegrasikan seluruh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, maka kita harus ketahui dulu apa itu proses bisnis dan business function ya. Fungsi bisnis dan bisnis proses ya, fungsi bisnis dan bisnis proses atau business function and business proses. Ini terkait dengan dunia jasa, dunia industri ya, baik itu jasa maupun manufaktur, karena ERP itu nanti akan melakukan efisiensi dan efektivitas dengan cara mengintegrasikan seluruh komponen-komponen di dalam perusahaan. Nah, dalam perusahaan itu kan ada alur, ada prosesnya dari mulai pengolahan bahan baku sampai dengan produk. Jadi di sana ada alurnya, ada supply chain-nya, ada aliran materialnya, sehingga otomatis juga terjadi aliran informasi. Nah, sebelum kita pahami bagaimana ERP itu bekerja, maka kita harus tahu dulu tentang apa itu proses bisnis dan bisnis function. Oke. Setelah materi ini kita selesaikan, maka Anda bisa mampu atau mendapatkan pengetahuan tentang the name of the main functional area, nama-nama area fungsional, kemudian operasi yang digunakan, name of the main functional areas of operation used in business ya. Nama-nama fungsional area atau departemen dalam bahasa kita di dalam proses bisnis atau aliran perusahaan. Kemudian differentiate between the business process and business function. Anda akan bisa membedakan antara business process dan business function. Kemudian melakukan identify the kind of data is main functional area produce. Bisa mengidentifikasi berbagai macam data di area fungsional ya, yang dihasilkan di area fungsional. Jadi misalnya area fungsional itu kalau departemen dalam bahasa itu ada departemen marketing, departemen sumber daya manusia, departemen produksi dan lain sebagainya, maka data-data apa saja yang dihasilkan dari sana. Kemudian identify the kind of data is main functional area need. Kemudian data-data apa saja yang dibutuhkan di dalam departemen itu di perusahaan, karena tetap ERP itu kemudian yang bermain adalah data dan ini jaringan gitu ya. Data-data di departemen itu kemudian nanti diinput, dan apa data yang dihasilkan kemudian dia masuk menjadi inputting atau inputan data di area berikutnya. Yang kelima, define integrated information system. Anda akan bisa mendefinisikan atau mengungkapkan, menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang disebut dengan sistem informasi terintegrasi. Sekali lagi, bahwa enterprise resource planning itu juga disebut sebagai sebuah sistem informasi terintegrasi, and explain why they are essential in today's global competitive business environment, dan menjelaskan kenapa ini begitu penting untuk hari ini di dunia yang kompetisi global ya,
di kompetisi yang saat ini. Kenapa kok sistemasi terintegrasi begitu penting di dunia bisnis saat ini? Sebagai awalan, maka apa toh ERP atau Enterprise Resource Planning Program, core software used by companies to coordinate information in every area of business, ya. Dia adalah sebuah software atau perangkat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkoordinasikan, untuk mengintegrasikan, untuk mengkomunikasikan informasi di setiap area bisnis atau departemen, ya. Jadi ERP ini berguna untuk membantu mengelola proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ERP use common database and share management reporting tool. Jadi ERP ini menggunakan berbasis database. Jadi ada satu database yang menjadi pusat pengelolaan informasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian dia akan membagikan laporan share management reporting tool. Jadi ada peralatan yang digunakan untuk melaporkan informasi yang telah diolah di dalam pusat database tersebut. Jadi pada intinya adalah ERP itu kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai macam departemen yang kemudian diolah di satu database terpusat, yang kemudian ada alat-alat yang digunakan untuk melakukan processing dan pelaporan kepada departemen yang lainnya. Kemudian pengertian business process, collection of activity that take some input and create an output that is added this of value to the customer. Yaitu sekumpulan aktivitas yang di sana mengolah input dihasilkan menjadi sebuah produk yang memiliki value bagi customer atau pelanggan. Okay. Functional area and business process. To understand ERP, you must understand how a business work. Untuk memahami ERP, Anda harus paham bagaimana bisnis proses itu bekerja. Yaitu ada dua, functional area of operation and business process. Ada dua hal ini yang Anda ketahui, yaitu functional area of operation, area fungsional atau departemen dalam perusahaan, dan bagaimana dia aliran proses. Functional area itu ada kurang lebih 4 ini, ya, yang dijabarkan di dalam bab ini, yaitu marketing and sales. Dalam bahasa kita pemasaran atau marketing atau penjualan, kemudian supply chain management atau SCM, kemudian accounting and finance atau keuangan, dan human resource. Nah, sementara business function adalah activities basic to a function area of operation, yaitu business function yang adalah aktivitas yang dilakukan di area fungsional tersebut, misalnya marketing dan sales. Di departemen pemasaran itu ada aktivitas atau kegiatan apa saja, di supply chain apa saja, keuangan apa saja, dan seterusnya. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Itu misalkan ada functional area, marketing and sales, di bawahnya adalah business process. Misalkan marketing and sales itu kegiatan atau aktivitinya adalah memasarkan produk, gitu. Kemudian menerima pemesanan dan seterusnya. Kemudian yang supply chain, purchasing good and raw material, kegiatan adalah pembelian material, produk dan bahan baku. Kemudian receiving good and raw material, penerimaan barang dan bahan baku, dan seterusnya. Baik accounting and finance and human resource, dan seterusnya seperti itu. Nanti silakan Anda cermati sendiri di slide-nya. Ini saya usahakan slide kita ini 10 menit, maksimal 15 menit, agar menghemat memori dan
kuota tentu saja ya. Masih di functional areas operation, functional area are interdependent, mereka saling tergantungan ya, each requires data from the other. Jelas ya, jelas. Sehingga yang namanya marketing sales, kemudian manajemen rantai pasok itu saling keterkaitan, sampai datanya saling membutuhkan. Better integration of functional area lead to improvement in communication, workflow, and success of company. Kata integrasi yang baik itu nanti akan meningkatkan ya komunikasi, aliran, dan kesuksesan dari perusahaan. Nah, integrasi yang baik akan meningkatkan dalam komunikasi dan kesuksesan perusahaan. Nah, information system itu sistemasi itu terdiri dari komputer, manusia, prosedur, software, kemudian pengorganisasian, pengelolaan, dan menyampaikan informasi, sehingga semuanya itu kita harapkan nanti dengan ERP ini akan menjadi semakin efektif, efisien, mencapai kesuksesan dengan adanya teknologi informasi yang kemudian dikemas menjadi sebuah information system. Nah, information system itu terdiri dari komponen-komponen komputer, manusia, prosedur atau aturan, software, dan sebagainya. Nah, itu semua digunakan untuk mengorganisir dan mengirimkan informasi yang dihasilkan. Sekarang kita ke business process. A collection of activity that takes one or more kind of input and get of output that is value to the customer. Sekumpulan aktivitas yang mengubah input menghasilkan output yang bermanfaat bagi pelanggan. Customer can be traditional, external, internal. Yang namanya pelanggan bisa internal ataupun eksternal ya. Internal ataupun eksternal. Internal itu misalkan dibutuhkan di lingkup perusahaan itu sendiri, itu misalkan begini, departemen pemotongan itu nanti akan hasil produk di departemen pemotongan itu akan menjadi inputan atau menjadi bahan baku di departemen penjahitan atau permesinan. Hasil dari permesinan nanti akan menjadi input atau bahan baku di bagian packaging dan seterusnya. Nah, yang eksternal ya pelanggan-pelanggan yang membeli produk kita di perusahaan. Thinking in terms of business process help manager to look at the organization from the customer perspective. Berpikir tentang bisnis proses maka akan membantu manajer berencana akan menjadi manajer untuk melihat organisasi dari perspektif customer, karena sebenarnya pada intinya industri apapun itu bahwa nanti dia akan berkembang ketika dia akan mendapatkan banyak customer suka dengan produknya kita, sehingga dia akan memilih. Maka biasanya ya customer itu akan membeli kalau dia itu tertarik, minat, melihat harga dan fungsinya. Nah, dengan adanya ini maka manajer bisa melihat dari perspektifnya customer ya, menurut mereka itu seperti apa nih ya, oke. Terus nih bisnis proses artinya adalah perubahan ya dari input, kemudian kegiatan apa di functional area, kemudian proses apa di sana, kemudian jadi output. Contohnya begini, ini sampel bisnis proses related to the sale of personal smartphone ya. Ini adalah contoh proses bisnis yang terjadi di perusahaan penjualan ponsel ya, smartphone. Misalkan inputnya adalah request to forecast smartphone, permintaan untuk membeli smartphone. Kemudian yang menahannya adalah bagian marketing and sales. Prosesnya adalah penerimaan pesanan. Outputnya adalah pesanan, order is generated, dan seterusnya ya. Sudah menit ke-14 tersebut. Business must always consider customer view point in any transaction. Yang namanya bisnis itu harus selalu memperhatikan sudut pandang pelanggan. Successful customer interaction, interaksi yang baik dengan customer internal dan eksternal is not required to interact with its business function involved in the process. Mereka tidak tahu urusan yang di dalam itu, yang penting mereka apa yang mereka butuhkan itu ada. Successful business manager view business operation from the perspective of satisfied customer. Jadi
Manajer akan melihat operasi dari bagaimana agar kepuasan pelanggan itu tercapai. Sharing data effectively and efficiently between and within functional areas lead to more efficient business process. Bagi sharing data ya, pengiriman data lebih efektif dan efisien ketika proses bisnisnya itu juga di dalam sharing data efektif and efficient between and within functional areas lead to more efficient business process. Ya, sharing data yang efektif sharing data yang efektif dan efisien di area fungsional maka akan menyebabkan proses bisnisnya menjadi efisien juga. Nah, integrated information system in which in functional area share data. Sistem bermasalah terintegrasi, dia nanti akan membagi data di area fungsional. Ini contoh proses bisnis ya. Jadi sales function, kemudian ke accounting function. Jadi yang pertama akan diterima di bagian penjualan, kemudian dicatat di bagian akuntansi, kemudian ke bagian produksi, kemudian ke bagian logistik. Untuk aral materialnya nanti akan diminta ya dari logistik ke proses bagian produksi, kemudian bagian penjualan sampai ke keuangan dan seterusnya. Business takes input research and transform then this input into good and service for customer. Bisnis mengambil resource ya, bahan baku atau inputnya untuk menjadi ke customer ya. Jadi mengubah input menjadi produk dan layanan bagi pelanggan. Nah, inputnya bisa macam-macam, bisa material, orang ataupun equipment. Managing input and business process effectively required accurate and up-to-date information. Untuk mengelola input dan proses bisnis yang efektif maka dibutuhkan keakuratan dan up-to-date-nya informasi. Demikian untuk sesi ini. Nanti kita teruskan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.